Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dengan materi perkembangan realisasi penanaman modal investasi yang berdampak positif di Indonesia. Next slide selanjutnya. Sebelum kami membahas lebih lanjut materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yakni saya sendiri sebagai moderator, yakni Safa Haryotomo. Kemudian ada Saktiani Nurul Hidayah, kemudian ada Yohanes Christian Fernandito, kemudian ada Aulia Ramawati Hardi, dan yang terakhir ada Yani Anissa. Next slide selanjutnya. Baik, sebelum kami membahas materi kami lebih lanjut, di sini kami membatasi materi kami, yakni ada latar belakang investasi, ada perkembangan penanaman modal yang berdampak positif di Indonesia, faktor realisasi penanaman modal yang berdampak positif di Indonesia, dan yang terakhir ada dampak positif investasi. Next slide selanjutnya. Baik, sebelum sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi kami, latar belakang akan saya jelaskan terlebih dahulu, yakni Indonesia itu sejarah penanaman modal asing ini muncul pada tahun 1870. Itu sejak kolonial Belanda menerbitkan Undang-Undang Agraria. Nah, di dalam undang-undang ini sebenarnya itu ditunjukkan untuk menggantikan sistem tanam paksa dengan sistem sewa tanah yang lebih baik. Karena dalam hal ini itu berakibat mengundang investor dari berbagai negara untuk berinvestasi di Indonesia. Kemudian investasi itu mempunyai hubungan yang erat dengan kesempatan kerja, di mana kalau muncul banyak investasi pasti akan banyak juga munculnya produksi yang dilakukan oleh beberapa tenaga kerja. Nah, besarnya suatu daerah atau suatu negara itu menggambarkan besarnya aktivitas perekonomian. Nah, besar aktivitas perekonomian itu menggambarkan proses produksi yang cukup tinggi. Nah, investasi itu pada hakikatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi, di mana dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ada investasi asing itu punya peran yang penting dalam peningkatan perekonomian negara, karena adanya investasi asing membantu negara memenuhi bagian-bagian tertentu yang masih belum dimaksimalkan dengan baik. Next, slide selanjutnya. Baik, untuk perkembangan realisasi penanaman modal investasi yang berdampak positif di Indonesia akan dipaparkan oleh Saudara Yeni Anissa. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkembangan realisasi penanaman modal atau investasi di Indonesia belakangan ini cukup positif. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi penanaman modal di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 826,3 triliun rupiah atau naik 12,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa sektor yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam realisasi penanaman modal di Indonesia antara lain sektor industri, infrastruktur, energi, serta telekomunikasi dan teknologi informasi. Peningkatan realisasi penanaman modal di sektor-sektor tersebut akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pengembangan industri. Namun, meskipun ada peningkatan dalam realisasi penanaman modal di Indonesia, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti korupsi, birokrasi yang rumit, dan ketidakpastian politik. Penanaman modal asing memiliki dampak positif bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Perlu diingat, Indonesia telah mencatat pertumbuhan investasi asing langsung yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, meskipun terdapat pandemi COVID-19, Indonesia masih mencatatkan investasi asing sebesar 92,7 triliun rupiah atau sekitar 6,4 miliar dolar Amerika Serikat. Hal tersebut tentu saja membawa dampak positif di berbagai sektor. Berikut ini beberapa dampak positif dari penanaman modal asing di Indonesia. Sebagai contoh, masuknya para penanam modal asing di Sumatera Utara tidak lepas dari beberapa faktor khusus seperti adanya kawasan ekonomi khusus Seimengke, PT Kawasan Industri Medan, dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Penanaman modal asing yang terjadi di Sumatera Utara tentu saja memberikan dampak yang positif sehingga dapat mendorong pemulihan kondisi ekonomi Sumatera Utara dengan pertumbuhan sebesar 4,73% pada tahun 2022, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,61%. Dengan berinvestasi di negara lain, perusahaan asing dapat membuka akses pasar baru bagi produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan lokal.
Hal ini dapat membantu meningkatkan infrastruktur dan daya dukung ekonomi Indonesia, dan investasi asing dapat menarik investasi lainnya, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Kehadiran investor asing dapat memberikan sinyal positif pada investor lainnya tentang kondisi ekonomi yang stabil dan prospek investasi yang menjanjikan di negara tersebut. Penanaman modal asing dapat membawa teknologi terbaru dan praktek bisnis yang lebih baik yang dapat diterapkan di negara tuan rumah. Lalu, penanam modal asing biasanya memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk riset dan pengembangan. Namun perlu diingat bahwa penanaman modal asing tidak selalu menghasilkan transfer teknologi yang signifikan. Beberapa investor asing mungkin lebih tertarik untuk memperoleh keuntungan daripada membagikan teknologi mereka. Meskipun demikian, perlu untuk diingat bahwa penanaman modal asing juga dapat memiliki dampak negatif seperti resiko kehilangan kendali atas sumber daya alam dan ketergantungan pada modal asing. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa investasi asing dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan kepentingan nasional. Sedangkan penanaman modal dalam negeri dapat memperkuat ekonomi domestik, mengurangi ketergantungan pada modal asing, dan meningkatkan keberlanjutan ekonomi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yani Anissa atas pemaparannya. Nah, sekarang untuk faktor perkembangan realisasi penanaman modal investasi yang berdampak positif di Indonesia akan dilanjutkan dipaparkan oleh Saudara Dito. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai faktor pengembangan realisasi penanaman modal yang berdampak positif di Indonesia. Perkembangan ekonomi tidak jauh dari pembangunan ekonomi. Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, produk bruto, atau gross domestic product. Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional. Jika investasi naik, maka PDB akan naik. Begitu juga sebaliknya. Pada saat investasi turun, maka PDB akan ikut turun. Sehingga lebih menekankan bahwa pentingnya setiap perekonomian menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak sebagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian, sehingga diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok penambah modal. Realisasi perkembangan investasi yang terjadi di Indonesia merupakan bentuk dari pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang terdapat di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang berisi segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 19,87%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 16,28%. Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal, ada beberapa yang menjadi hal penting dalam pencapaian realisasi perkembangan investasi pada tahun 2022, meliputi realisasi investasi PMDN, realisasi investasi PMA, sebaran lokasi proyek, penyerapan tenaga kerja Indonesia, dan realisasi investasi berdasarkan pada periode di tahun 2022. Dengan hal ini, pemerintah meyakinkan dalam realisasi investasi pada tahun 2022 yang mencapai 1.200 triliun, yang dimana target sebesar ini bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional agar bisa di atas 5% dan memberikan dampak positif bagi negara dari tahun yang sebelumnya. Dari saya cukup, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Dito atas pemaparan materinya. Next, slide selanjutnya. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan investasi di Indonesia akan dilanjutkan oleh Saudari Saktiani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Di sini akan dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan investasi di Indonesia. Yang pertama ada suku bunga. Suku bunga ini tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pemilik modal atau investor. Lalu yang kedua, tingkat keuntungan investasi yang diramalkan, yaitu ramalan mengenai keuntungan di masa depan akan memberikan gambaran investor mengenai jenis usaha yang perspektif dan dapat dilaksanakan di masa depan, dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk memenuhi tambahan barang-barang modal yang diperlukan. Yang ketiga, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya, yaitu dengan bertambahnya pendapatan nasional, maka tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat daya beli masyarakat.
akan meningkat. Total aggregate demand meningkat yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi lain. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka akan mendorong para investor untuk menyediakan sebagian dari keuntungan yang diperoleh untuk investasi-investasi baru. Yang kelima, situasi politik. Kestabilan politik suatu negara akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi investor, terutama pada investor asing, untuk menanamkan modalnya. Mengingat bahwa investasi memerlukan jangka waktu yang relatif lama untuk memperoleh kembali modal yang ditanam dan memperoleh keuntungan, sehingga stabilitas politik jangka panjang akan sangat diharapkan oleh para investor. Kemudian yang keenam, kemajuan teknologi. Dengan adanya temuan-temuan teknologi baru, inovasi, maka akan semakin banyak kegiatan pembaruan yang akan dilakukan oleh investor, sehingga semakin tinggi tingkat investasi yang akan dicapai. Yang ketujuh, kemudahan yang diberikan pemerintah, yaitu tersedianya berbagai sarana dan prasarana awal seperti jalan raya, listrik, dan sistem komunikasi akan mendorong para investor untuk menanamkan modal di suatu daerah. Kemudian slide selanjutnya. Nah, di sini dampak positif investasi, yaitu yang pertama peningkatan pertumbuhan ekonomi. Itu penanaman modal asing dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengalihkan modal baru dan teknologi ke sektor-sektor yang membutuhkan investasi. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, peningkatan daya saing. Penanaman modal asing dapat membantu meningkatkan daya saing industri Indonesia dengan memperkenalkan teknologi baru, membawa standar industri internasional Indonesia, dan meningkatkan kualitas produk serta investasi asing. Dapat membuka akses pasar baru bagi perusahaan lokal. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baik, untuk selanjutnya masih di dampak positif investasi dan beserta kesimpulan akan dipaparkan oleh Saudara Aulia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai dampak positif investasi di Indonesia. Yang pertama, peningkatan investasi di sektor strategis. Penanaman modal asing dapat membantu meningkatkan investasi di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan sumber daya alam. Hal ini dapat membantu meningkatkan infrastruktur dan daya dukung ekonomi di Indonesia, dan investasi asing dapat menarik investasi lainnya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang ketiga, transfer teknologi. Transfer teknologi yang lebih cepat dan efektif. Hal ini dalam rangka menarik investor asing. Negara tuan rumah sering menawarkan insentif dalam bentuk akses lebih mudah ke teknologi dan pengetahuan. Yang ketiga, peningkatan pendapatan negara dari berbagai sektor. Penanaman modal asing dapat membantu meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan pembayaran royalti dari perusahaan asing. Selain hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Izin mungkin dari Aulia Ramawati sedang terkendala dalam laptopnya. Next slide selanjutnya. Baik, untuk kesimpulan akan saya paparkan sendiri. Baik, investasi sendiri itu dapat dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta sebagai indikator dari tumbuh dan kembangnya ekonomi di suatu wilayah atau daerah. Selain itu, dengan ada investasi dapat menjadikan salah satu faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja dan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, eh, salah satu faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja dan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia itu adalah penanaman modal dalam negeri, juga memiliki hasil yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, hal tersebut meracu pada adanya peningkatan dari berbagai sektor lain yang dapat membantu mempercepat tumbuhnya sebuah perekonomian di wilayah Indonesia. Nah, namun kita harus memaksimalkan perkembangan daerah-daerah di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia Timur, yang mempunyai banyak potensi di sektor sumber daya pariwisata, yang dimana harus dimulai dari dalam negeri terlebih dahulu agar dapat memancing investor asing untuk mau menanamkan modalnya. Nah, jumlah tenaga kerja dari tahun ke tahun itu sangat mengalami peningkatan. Namun harus diadakan pelatihan agar menjadi sumber daya manusia yang mempunyai standar. Dan jumlah tenaga kerja di Indonesia memiliki hasil yang berpengaruh dan juga memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.